Di sebuah desa yang selalu diselimuti kabut abadi, hiduplah seorang gadis bernama Lira, yang kehilangan suaranya akibat kutukan kuno yang diturunkan oleh leluhurnya. Setiap kali Lira mencoba membuka mulutnya, hanya ada hembusan angin dingin yang keluar. Seolah-olah kata-katanya telah dicuri oleh kegelapan yang bersembunyi di balik paru-parunya. Legenda mengatakan bahwa hanya lentera suara surga, sebuah objek magis yang tersembunyi di puncak menara gading, yang hilang, yang mampu mengembalikan melodi yang hilang dari tenggorokannya. Lira tahu bahwa perjalanan menuju menara itu bukanlah perjalanan biasa, karena jalan menuju ke sana dijaga oleh hukum sihir yang melarang siapapun untuk lewat tanpa pendamping dari klan penjaga bayangan. Klan penjaga bayangan adalah mereka yang dikutuk untuk hidup dalam kegelapan, dan salah satu dari mereka yang paling tangguh adalah Alion, seorang pria dengan tatapan tajam dan luka bakar di sepanjang lengan kanannya. Pertemuan pertama mereka terjadi di pinggiran hutan terlarang, di mana Alion berdiri dengan jubah hitam yang berkibar tertiup angin malam yang kencang. Tanpa suara, Lira hanya bisa menyerahkan selembar peta tua yang terbuat dari kulit naga kepada pria yang tampak dingin dan tak tersentuh itu. Alion menatap mata Lira dalam-dalam, mencari ketulusan di balik kesunyiannya, sebelum akhirnya mengangguk pelan, tanda ia menerima misi berbahaya ini. Perjalanan mereka dimulai saat fajar menyingsing, melintasi padang rumput yang bisa berubah menjadi rawa hisap dalam sekejap. Jika mereka salah melangkah, selama hari-hari pertama, tidak ada percakapan yang terjadi di antara mereka. Hanya bunyi langkah kaki dan gemerisik daun kering yang menyertai kesunyian yang mencekam. Alion selalu berjalan beberapa langkah di depan, memastikan bahwa tidak ada jebakan sihir atau binatang buas yang mengintai di balik semak-semak berduri. Namun, setiap kali malam tiba, Alion akan menyalakan api unggun kecil dan duduk berlawanan arah dengan Lira, menjaganya dari kejauhan tanpa pernah mengeluarkan sepatah kata pun. Lira sering memperhatikan bagaimana tangan Alion yang terluka itu gemetar saat menyentuh kayu bakar, menunjukkan beban berat yang ia pikul sebagai seorang pelindung. Suatu malam, ketika badai salju sihir tiba-tiba melanda lembah yang mereka lalui, Alion terpaksa menarik Lira masuk ke dalam sebuah gua sempit untuk berlindung. Di dalam kegelapan gua itu, suhu tubuh mereka menjadi satu-satunya sumber kehangatan yang tersisa untuk bertahan hidup dari kedinginan yang mematikan. Tanpa ragu, Alion melepas jubah tebalnya dan menyelimuti bahu Lira, sebuah tindakan sederhana yang memicu debaran jantung yang tak biasa di dada gadis itu. Lira menyentuh lengan Alion, mencoba mengucapkan terima kasih melalui tatapan matanya yang basah karena haru. Alion memalingkan wajahnya, seolah takut jika ia melihat terlalu lama, pertahanannya yang dingin selama bertahan-tahan akan runtuh seketika. Esok harinya, mereka tiba di Danau Cermin Jiwa, sebuah perairan magis yang konon bisa menunjukkan keinginan terdalam dari siapapun yang menatap permukaannya. Saat Lira menatap air itu, ia tidak melihat dirinya sendiri yang sedang berbicara, melainkan dirinya yang sedang menggenggam tangan Alion di bawah hujan bintang. Ia tersentak dan mundur, menyadari bahwa misinya untuk mencari obat bukan lagi sekadar tentang suara, melainkan tentang perasaan yang mulai tumbuh secara terlarang. Alion, yang tampaknya melihat hal yang sama, hanya mengepalkan tangannya kuat-kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Sebagai penjaga bayangan, ia dilarang mencintai siapapun yang ia lindungi, karena cinta dianggap sebagai kelemahan yang akan membatalkan kekuatan pelindungnya. Namun, semakin jauh mereka melangkah, semakin sulit bagi Alion untuk mengabaikan kecantikan jiwa Lira yang terpancar dari setiap gerak-geriknya. Mereka harus melewati jembatan tanpa akhir, di mana setiap langkah yang diambil menuntut pengorbanan, sebuah ingatan berharga. Lira rela melepaskan ingatan tentang suara ibunya demi bisa terus melangkah menuju puncak menara bersama Alion. Sedangkan Alion melepaskan ingatan tentang kemenangannya di medan perang, menyisakan hanya ruang untuk keselamatan gadis yang ada di sampingnya. Di tengah jembatan, sebuah serangan dari hantu-hantu masa lalu muncul, mencoba menarik Lira ke dalam jurang kegelapan yang tak berdasar. Alion menghunus pedang peraknya, mengeluarkan mantra pelindung yang membakar habis bayangan-bayangan itu dengan cahaya keunguan yang menyilaukan. Lira melihat betapa besar luka yang diterima Alion demi dirinya, dan untuk pertama kalinya, ia merasa sangat putus asa karena tidak bisa meneriakkan nama pria itu. Setelah pertempuran itu, Alion terduduk lemas di tanah, dengan napas yang terengah-engah dan luka baru di bahunya. Lira segera merobek bagian bawah gaunnya untuk membalut luka Alion dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. Sentuhan tangan Lira yang gemetar membuat Alion akhirnya luluh, dan ia membiarkan gadis itu mengobatinya tanpa ada penolakan lagi. Mereka sampai di kaki menara gading
yang hilang tepat saat gerhana bulan terjadi. Saat di mana pintu masuk menara hanya akan terbuka selama beberapa menit saja. Menara itu menjulang tinggi ke langit, dikelilingi oleh awan hitam yang memancarkan kilatan petir sihir yang mengerikan. Alien memegang tangan Lyra erat-erat, seolah-olah jika ia melepaskannya, gadis itu akan menghilang selamanya ditelan oleh kabut waktu. Di dalam menara, tangga melingkar seolah tidak memiliki ujung, memaksa mereka untuk terus mendaki, meskipun kaki mereka sudah terasa seperti mati rasa. Setiap lantai menara menyajikan ilusi yang mencoba memecah belah mereka, mulai dari harta karun yang melimpah hingga kebebasan dari semua kutukan. Namun, tujuan mereka tetap satu, dan kesetiaan mereka satu sama lain menjadi kompas yang paling akurat di tengah labirin kebohongan itu. Hingga akhirnya, mereka tiba di lantai teratas, di mana sebuah ruangan yang sangat tenang dan bercahaya putih menunggu mereka. Di tengah ruangan itu, melayanglah lentera suara surga, sebuah bola kristal yang berisi cahaya keemasan yang berdenyut seperti detak jantung. Alien melepaskan tangan Lyra, memberi isyarat agar gadis itu maju dan mengambil apa yang selama ini menjadi tujuan perjalanannya. Lyra mendekati lentera itu, namun ia berhenti tepat di depannya saat melihat sebuah prasasti kuno yang tertulis di alas batu. Prasasti itu berbunyi, "Satu suara akan kembali." Namun satu cinta harus berakhir sebagai bayang-bayang di balik sejarah. Lyra menyadari bahwa harga untuk kesembuhannya adalah ia harus melupakan semua kenangannya tentang Elion dan perjalanan ini selamanya. Ia berbalik dan menatap Elion dengan air mata yang mulai membanjiri pipinya, menggelengkan kepalanya dengan kuat pertanda penolakan. Baginya, memiliki suara namun kehilangan ingatan tentang pria yang telah menyelamatkan nyawanya berulang kali adalah kutukan yang jauh lebih kejam. Alien maju mendekat. Ia memahami apa yang terjadi hanya dengan melihat kesedihan di mata Lyra. "Ambillah, Lyra. Dunia perlu mendengar suaramu yang indah, meskipun aku tidak akan pernah mendengarnya lagi," bisik Alien dengan suara serak yang penuh dengan pengorbanan. Lyra menarik jubah Alien, mencoba menahannya agar tidak memaksanya mengambil keputusan yang menghancurkan hati itu. Namun, sihir menara mulai bereaksi terhadap keraguan mereka, menciptakan pusaran angin yang mencoba memisahkan mereka secara paksa. Dalam keputusasaan, Alien memeluk Lyra dengan sangat erat, memberikan semua kekuatan yang ia miliki untuk melindungi gadis itu dari amukan sihir. Lyra merasakan detak jantung Alien yang cepat di dadanya, sebuah melodi yang jauh lebih berharga daripada semua kota-kota di dunia ini. Ia menyadari bahwa cinta mereka bukanlah cinta biasa, melainkan sebuah ikatan takdir yang telah dipintal oleh para dewa sebelum waktu dimulai. Tiba-tiba, cahaya dari lentera itu meledak, menyelimuti mereka berdua dalam kehangatan yang luar biasa yang menghapus semua rasa takut. Suatu keajaiban terjadi. Karena kemurnian cinta mereka yang rela berkorban, aturan kuno menara itu mulai retak dan hancur berantakan. Lentera itu tidak hancur, melainkan pecah menjadi dua cahaya yang lebih kecil. Satu masuk ke dalam dada Lyra, dan satu lagi ke dalam dada Alien. Lyra merasakan sensasi panas di tenggorokannya, seolah-olah sebuah penghalang yang keras selama ini telah mencair menjadi madu. Pelan-pelan, ia membuka mulutnya, dan sebuah bisikan lembut keluar untuk pertama kalinya sejak ia lahir. "Alien." Namanya terdengar seperti nyanyian burung di pagi hari yang menenangkan jiwa yang paling liar sekalipun. Alien tertegun. Matanya terbelalak mendengar namanya diucapkan dengan begitu penuh perasaan oleh wanita yang ia cintai. Ia merasa kutukan penjaga bayangan yang selama ini mengikatnya juga ikut memudar, meninggalkan hanya manusia biasa yang penuh dengan harapan. Namun, kebahagiaan itu hanya sesaat karena menara mulai runtuh akibat pelanggaran hukum sihir yang mereka lakukan secara tidak sengaja. Mereka harus segera keluar sebelum seluruh bangunan gading itu terkubur ke dalam perut bumi untuk selamanya. Dengan suara yang kini ia miliki, Lyra memberikan arahan dan semangat kepada Alien di tengah kekacauan batu yang berjatuhan. Alien menggendong Lyra dan melompat melewati reruntuhan tangga, menggunakan sisa kekuatan sihirnya untuk menciptakan perisai sementara. Mereka berhasil keluar dari menara tepat saat puncak bangunan itu menghilang, ditelan oleh dimensi lain. Kini mereka berdiri di padang rumput yang luas, di bawah langit yang mulai cerah dan matahari yang mulai menampakkan sinarnya. Kesunyian yang dulu menyiksa kini berubah menjadi kesunyian yang indah, karena mereka tahu mereka memiliki satu sama lain. Lyra menoleh ke arah Alien, tersenyum lebar hingga matanya menyipit karena kebahagiaan yang tak terbendung. "Terima kasih telah menemani perjalananku," ucap Lyra
dengan suara yang kini semakin jelas dan merdu. Alien menggenggam tangan Lyra. Kali ini tanpa rasa takut akan hukuman atau kutukan yang akan menimpa mereka. Perjalanan ini baru saja dimulai. Lyra, kita akan menghadapi dunia ini bersama-sama, tanpa rahasia dan tanpa rasa takut lagi, jawab Alien. Namun, tantangan baru menanti mereka, karena klan penjaga bayangan tidak akan membiarkan seorang pengkhianat hidup dengan tenang. Berita tentang hilangnya kutukan Lyra dan Alien telah tersebar luas, memicu kemarahan para tetua sihir yang merasa otoritas mereka terancam. Mereka mulai diburu oleh para pembunuh bayaran sihir yang dikirim untuk mengambil kembali kekuatan lentera yang kini bersemayam di dalam tubuh mereka. Lyra dan Alien terpaksa berpindah-pindah tempat tidur di bawah bintang-bintang dan makan dari apa yang disediakan oleh alam. Meski hidup dalam pelarian, setiap detik yang mereka lalui terasa sangat berarti karena mereka bisa saling berbicara dan berbagi mimpi. Lyra sering menyanyikan lagu-lagu kuno yang ia pelajari dari ibunya. Suaranya mampu menyembuhkan luka fisik dan batin Alien. Sedangkan Alien mengajarkan Lyra cara bertahan hidup dan menggunakan energi lentera untuk perlindungan diri yang efektif. Romansa mereka berkembang di tengah-tengah bahaya. Sebuah cinta yang tumbuh dari rasa saling percaya dan pengorbanan yang tiada henti. Suatu hari, mereka terpojok di tepi tebing oleh pasukan penyihir yang dipimpin oleh mantan guru Alien sendiri. Serahkan kekuatan itu, atau kalian berdua akan berakhir di dasar jurang ini, teriak sang penyihir dengan tongkat kayu hitamnya yang bercahaya merah. Alien berdiri di depan Lyra, siap untuk memberikan nyawanya sekali lagi demi keselamatan wanita yang sangat ia sayangi. Namun Lyra tidak lagi ingin menjadi beban. Ia melangkah maju ke samping Alien dan menggenggam tangannya dengan erat. Secara bersamaan, mereka melepaskan energi dari dalam dada mereka, menciptakan gelombang cahaya yang begitu murni hingga membutakan lawan-lawannya. Cahaya itu bukanlah senjata untuk membunuh, melainkan untuk melucuti semua niat jahat dan kebencian dari hati para pengejar mereka. Pasukan penyihir itu jatuh berlutut, kehilangan semua kekuatan sihir. Gelap mereka seketika karena paparan energi yang sangat suci itu. Dengan tenang Lyra dan Alien berjalan melewati mereka, meninggalkan peperangan dan kebencian untuk mencari tempat di mana mereka benar-benar bisa bebas. Mereka akhirnya menemukan sebuah lembah tersembunyi yang belum pernah terjamah oleh peta manapun. Sebuah surga kecil di balik pegunungan tinggi. Di sana, mereka membangun sebuah rumah kecil dari kayu dan batu, dikelilingi oleh banggo bunga yang mekar sepanjang tahun karena energi cinta mereka. Lyra menjadi seorang penyembuh bagi siapapun yang tersesat di hutan, menggunakan suaranya untuk menenangkan jiwa-jiwa yang gelisah. Dan Alien menjadi pelindung lembah itu, memastikan bahwa kedamaian yang mereka perjuangkan dengan darah dan air mata tidak akan pernah terusik lagi. Setiap malam, mereka akan duduk di teras rumah, menatap bintang-bintang yang jatuh dan mengingat janji yang mereka buat di puncak Menara Gading, bahwa cinta sejati tidak membutuhkan banyak kata. Namun saat kata-kata itu ada, ia harus digunakan untuk kebenaran dan kasih sayang. Perjalanan mencari obat itu memang telah berakhir. Namun, perjalanan cinta mereka adalah sebuah kisah yang tidak akan pernah mencapai kata tamat. Mereka hidup bahagia dalam kesederhanaan, membuktikan bahwa takdir bisa diubah jika dua hati berani untuk melawan kegelapan bersama-sama. Dan di bawah bayangan bintang yang jatuh, mereka terus berjanji untuk saling mencintai hingga napas terakhir mereka diambil kembali oleh semesta. Demikianlah kisah perjalanan yang mengubah segalanya. Sebuah melodi cinta yang akan selalu bergema di sepanjang sejarah manusia. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe channel Narasi Sastra agar kalian tidak ketinggalan naskah-naskah fantasi epik lainnya yang akan menyentuh hati dan imajinasi kalian.